Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, berikut merupakan materi tentang kaidah kebahasaan teks proposal yang akan Ibu sampaikan. Silakan disimak dan diperhatikan apa saja yang termasuk dalam kaidah kebahasaan teks proposal. Kaidah kebahasaan teks proposal itu terdiri dari apa saja? Yang pertama yaitu terdapat kata berimbuhan. Yang kedua, terdapat kosakata baku. Yang ketiga, ejaan yang benar. Dan yang terakhir yaitu terdapat kalimat efektif. Jadi dalam proposal biasanya terdapat kata berimbuhan, kosakata baku, ejaan yang benar, kalimat efektif. Nah, kita akan rinci, kita bahas satu persatu. Untuk yang poin pertama ini, Ibu tidak akan menjabarkan secara detail, sebab di kelas 10 sudah kalian pelajari. Ibu hanya akan menambahkan sedikit saja untuk yang poin pertama, yaitu tentang kata berimbuhan. Kata berimbuhan di sini, apa sih sebenarnya kata berimbuhan itu? Kata berimbuhan yaitu termasuk dalam kata bentukan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang dibentuk dengan cara diberi imbuhan. Itu kata berimbuhan. Nah, fungsi kata berimbuhan ini ada 4. Sebenarnya ada banyak, tapi yang akan Ibu singgung di sini hanya ada 4 saja. Yang pertama yaitu membentuk kata kerja atau verba. Apabila kata dasar diberikan imbuhan, akan membentuk kata kerja atau verba. Contoh, makan. Kata dasar makan, kemudian mendapatkan imbuhan me, akan menjadi kata berimbuhannya akan menjadi memakan. Maka memakan merupakan kata kerja. Yang kedua, membentuk kata benda atau nominal. Imbuhannya contohnya kean, peran, pean. Contoh, tidur. Kata dasar tidur mendapatkan imbuhan kean akan menjadi kata berimbuhannya yaitu ketiduran. Maka di situ akan berfungsi imbuhannya yang berupa kata benda. Yang ketiga ada kata sifat, adjektiva. Apabila ada kata dasar yang mendapatkan imbuhan maka akan membentuk kata sifat. Baik, yang keempat ada kata keterangan yaitu adverb atau disebut juga dengan adverbial. Apabila ada kata dasar mendapatkan imbuhan se-nya, kata dasar mendapatkan imbuhan se-nya, maka akan membentuk kata keterangan. Baik, itu sekilas tentang kata berimbuhan. Selanjutnya, di dalam proposal, karena proposal merupakan ragam, biasanya menggunakan ragam bahasa baku atau formal, maka dalam penulisannya harus memperhatikan kaidah kebahasanya, yaitu salah satunya kosakata baku. Kosakata baku di sini apa sih sebenarnya kosakata baku itu? Dalam penyusunan kebahasan kita harus menggunakan kosakata atau pembendaharaan kata baku, menghindari penggunaan kosakata bahasa asing atau bahasa daerah atau bahasa gaul. Tujuannya adalah agar pembaca tidak sulit memahami isi proposal. Jadi dalam proposal tidak boleh yang namanya menggunakan
bahasa daerah, bahasa gaul, begitu. Contoh bahasa daerah seperti apa, Bu? Contoh bahasa daerah, andai kata kalian berada di daerah Jawa, maka proposalnya menggunakan bahasa Jawa, maka tidak boleh. Ingat, proposal menggunakan ragam bahasa formal, bahasa yang baku, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik. Nah, di sini contoh kosakata baku itu seperti apa yang benar. Contoh nih, di sini ada sebuah kalimat yang tidak memperhatikan kosakata baku. Contoh kalimatnya, banyak remaja kerjanya cuma nongkrong dan main game saja. Yang akan Ibu garis bawahi yaitu kata nongkrong dan main games. Penulisannya kalian perhatikan, nongkrong. Nah, di sini adalah merupakan kosakata yang tidak baku. Nongkrong, main, penulisan main tuh. Itu juga tidak baku. Games itu mengadopsi penulisan bahasa asing, bahasa Inggris ya. Nah, yang benar bagaimana? Kita lihat. Banyak remaja hanya menongkrong dan main game, gym. Nah, di situ. Banyak remaja hanya menongkrong dan main gym di sini. Itu yang benar sesuai dengan kosakata baku. Jadi tidak nongkrong tapi menongkrong, main bukan menggunakan tapi i, games di situ tidak mengikuti bahasa asing tapi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar yaitu gym ya. Gitu. Baik. Selanjutnya yaitu ejaan. Dalam penulisan proposal juga harus memperhatikan ejaan. Di sini ejaan adalah tata tulis yang berkaitan dengan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan penulisan kata. Ini terkait tanda baca ya, tanda baca ada titik, koma, seru, dan sebagainya. Nah, huruf kapital tentu kalian tahu bagaimana penggunaan huruf kapital yang benar. Di sini ada sebuah contoh, kita perhatikan. Ini contoh yang salah ya. Dengan kegiatan ini kami harap para siswa semua dapat menyalurkan kreativitasnya. Dengan kegiatan ini kami harap para siswa semua dapat menyalurkan kreativitasnya. Ini dari awal sampai akhir tidak ada tanda bacanya ya, langsung aja sampai tanda titik. Kemudian yang akan Ibu garis bawahi juga para siswa semua. Para itu menunjukkan banyak, semua juga menunjukkan banyak. Ini pemborosan ya. Kemudian kreativitasnya. Ini Ibu garis bawahi kreativitasnya, kalian perhatikan penulisannya menggunakan F ya. Kreativitasnya itu salah. Kita lihat yang benar. Maka penulisan yang benar, kalimat yang benar yaitu dengan kegiatan ini, kami berharap agar para siswa dapat menyalurkan kreativitasnya. Baik, ada tanda koma ya, tanda baca koma. Dengan kegiatan ini koma, kemudian para siswa semuanya dihilangkan tadi, dapat menyalurkan kreativitasnya. Kreativitasnya menggunakan F ya, bukan V. V ya, bukan F. Maaf, maksud Ibu adalah V, bukan F. Baik, kita lanjutkan untuk kalimat efektif di sini. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang ada subjek dan predikatnya. Harus ada subjek, harus ada predikatnya. Tidak boleh hanya subjek saja atau predikat saja. Tidak boros kata, logis, tepat diksinya. Itu kalimat efektif. Tidak boros kata ya, logis, mudah dipahami, mudah dimengerti. Contohnya, ada sebuah contoh kalimat yang tidak efektif di sini. Kalian perhatikan. Jika para remaja semua hanya berhura-hura saja, maka masa depan tidak jelas. Titik. Yang kita perhatikan di sini ada satu kesalahan lagi, yaitu para remaja semua. Para menunjukkan banyak, semua juga menunjukkan jumlah yang lebih dari satu atau banyak. Maka di situ pemborosan
kata akan menjadi tidak efektif kalimatnya. Harus salah satu dihilangkan. Hanya berhura-hura saja. Nah, ini juga saja ini tidak terlalu penting, maka masa depannya tidak jelas. Nah, kita lihat yang benar sebenarnya seperti apa kalimatnya. Nah, kita lihat, jika para remaja hanya berhura-hura, tanda baca koma ya, masa depannya tidak jelas. Oke, maka itu diganti tanda koma saja, tidak usah digunakan. Kemudian tadi sudah benar ya. Para dan semua salah satu aja yang digunakan, maka di sini jika para remaja hanya berhura-hura, sajanya dihilangkan, diganti tanda koma, masa depannya tidak jelas. Itu kalimat efektif, jadi tidak boros, kalimatnya logis, sesuai dengan diksinya. Begitu. Baik, itu tadi penjabaran tentang kaidah kebahasaan teks proposal. Semoga bermanfaat untuk kalian, setidaknya menambah ilmu untuk kalian dan tetap semangat belajar. Dan mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.